Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bunda Fawas. Nah, di video kali ini Bunda Fawas akan menceritakan alur cerita dari film Ron's Gone Wrong. Film ini mengangkat kisah persahabatan antara seorang manusia yang bernama Barley Pudowski dan juga robot yang bernama Ron. Barley merupakan siswa sekolah yang kesulitan dalam mencari teman. Barney memiliki sebuah perangkat digital Bee-Bot, yang mana perangkat digital Bee-Bot ini adalah sebuah robot yang dapat dijadikan sahabat. Namun Bee-Bot yang dimiliki Barney ini ternyata mengalami malfungsi, yang mana Bee-Bot ini ternyata tidak seperti Bee-Bot yang lainnya. Dan sekarang kita lanjut ke alur cerita selengkapnya. Diawali dengan adanya sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan sebuah perangkat canggih bernama Bubblebot. Perangkat ini adalah sebuah robot yang diciptakan dengan kode algoritma. Perangkat ini juga diciptakan oleh Mark dan juga teman-temannya. Perangkat ini dapat mengenali identitas pemiliknya dan diyakini dapat menjadi solusi untuk pemiliknya dalam mencari teman. Robot yang bernama Bee-Bot ini juga dapat berjalan, menari juga layaknya manusia dan tentunya dapat dijadikan sahabat. Tiba di sekolah selalu menjadi hari-hari yang buruk untuk Barley, terlebih lagi saat jam istirahat. Karena semua anak telah memiliki Bee-Bot kecuali dirinya, maka sang gurulah yang selalu menghibur hari-harinya. Saat pulang sekolah, Barley melihat ayahnya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ternyata sang nenek mengingat ulang tahunnya dan telah memasak dan juga menghidangkan makanan untuk teman-temannya. Nenek dan ayahnya berharap teman-teman Barley datang untuk merayakan ulang tahunnya, namun sayang sekali tidak ada teman satupun yang datang. Karena zaman digital saat ini mengundang pun tidak dengan kertas lagi, namun menggunakan Bee-Bot. Ayah dan nenek pun beranggapan Bee-Bot sangat mahal dan juga dapat mengurangi interaksi sesama manusia. Betapa terkejutnya Barley karena dipikir ayahnya telah memberikan kejutan berupa Bee-Bot. Namun sayang sekali itu hanyalah sebuah batu yang dibuat oleh teman-temannya. Mengetahui anaknya sepertinya tidak terlalu menyukai hadiah pemberian darinya, maka ayah dan nenek pun segera menuju perusahaan teknologi tersebut untuk membeli Bee-Bot. Bangun tidur, Barley pun sangat senang karena saat ini dia telah memiliki Bee-Bot. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada ayah dan juga neneknya. Dia pun mulai menginstal Bee-Bot yang memiliki slogan Best Friend Out of the Box tersebut. Namun setelah itu rupanya Barley mulai menyadari bahwa Bee-Bot yang dimilikinya ternyata berbeda dengan Bee-Bot yang lainnya. Bee-Bot yang dimilikinya tidak bisa membaca identitasnya, terlihat liar dan juga tidak memiliki kontrol keamanan yang tinggi. Namun Barley tidak berkecil hati, Barley pun tetap akan menjaga Bee-Bot yang dimilikinya dan akan tetap mempelajarinya. Saat di sekolah, kini Barley pun sudah mulai terlihat senang karena saat ini dia telah memiliki Bee-Bot. Namun pada saat pulang sekolah, Barley pun terlihat sangat terkejut karena kamarnya sudah sangat berantakan. Barley pun segera ke dapur untuk menemui neneknya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Barley pun tampak mulai terlihat kewalahan karena Bee-Bot miliknya telah merusak barang-barang miliknya. Nenek pun ingin membongkar Bee-Bot tersebut, namun Barley melarangnya. Nenek pun menyuruh Barley untuk mengajak Bee-Bot miliknya keluar untuk bermain. Sepanjang jalan pun Barley mengeluhkan mengapa Bee-Botnya berbeda. Kemudian Barley pun bertemu dengan Rich dan teman-temannya. Seperti biasa, Rich akan menjahilinya. Rich pun terlihat tidak senang dengan Barley dan juga Bee-Bot miliknya. Kemudian Rich terlihat ingin menghancurkan Bee-Bot milik Barley tersebut dan juga memukulnya. Namun saat itu Bee-Bot milik Barley memukul balik dan tambah semakin liar dan terus mengejar Rich. Tampak terlihat sangat ketakutan, Rich dan teman-temannya pun akan mengancam melapor pada polisi.
Di satu sisi, Barley pun senang karena memiliki sahabat yang bisa melindungi dirinya. Namun Bebop mengatakan bahwa dirinya justru tidak memiliki kontrol keamanan. Benar saja, polisi pun datang dan segera menangkap Bebop. Bebop pun dibawa ke perusahaan teknologi tersebut untuk dihancurkan. Neneknya lah yang telah membeli Bebop. Namun setelah dicek petugas, ternyata Bebop milik Barley tidak memiliki pemilik yang terdaftar. Saat ingin dihancurkan, Barley pun mencari cara dan akhirnya Barley menukar Bebop miliknya dengan Bebop yang lain. Setelah melalui berbagai macam rintangan, akhirnya Bebop pun berhasil terselamatkan. Bebop pun ternyata mengenali dirinya, namanya adalah Ron. Sementara kondisi di dalam perusahaan teknologi tersebut masih saja heboh karena mereka khawatir hal itu akan membuat mereka menjadi bangkrut. Sementara Barley terus mengajari banyak hal kepada Ron, baik itu kebiasaan, hal yang disukai, ataupun hal yang tidak disukai. Barley juga mengajari Ron untuk tidak boleh memukul orang lain. Saat menghabiskan waktu bersama pada malam hari, Ron kehilangan kendali. Tubuhnya terguling lalu menuju rumah Savannah dan membuat kekacauan. Di sini Savannah baru mengetahui kalau Barley telah memiliki Bebop, namun Savannah juga mengatakan bahwa Bebop milik Barley adalah Bebop yang aneh. Barley mengajak Ron untuk segera pergi dari rumah Savannah dan meminta Savannah untuk merahasiakan Bebop miliknya. Keesokan harinya, Barley menyembunyikan Ron ke dalam gudang, sedangkan ia berangkat ke sekolah. Namun saat Barley pergi ke sekolah, Ron justru keluar gudang untuk menyebarkan brosur dan juga mengajak orang-orang untuk berteman dengan Barley. Ron pun kaget bukan main dan meminta izin untuk keluar kelas mencari Ron. Ternyata Ron telah mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul di sekolah. Postingan Savannah pun menjadi viral hingga sampai ke perusahaan teknologi dan kemudian mencari Ron di sekolah. Sementara Rich mengkopi kode Ron dan membuat semua Bebop menjadi tidak terkendali. Hal ini membuat perusahaan teknologi menjadi panik, namun Savannah tetap saja melakukan live streaming. Setelah itu Savannah pun ditelan oleh monster tersebut, suasana pun menjadi kacau. Namun akhirnya Mark berhasil memberhentikan kekacauan tersebut. Barley merasa kesal kepada Ron dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Di sisi lain, orang tua siswa mendatangi perusahaan teknologi. Mereka mengeluhkan keberadaan Bebop. Sesampainya di gudang, ternyata Barley melihat Ron dan di situ Barley meminta maaf. Sementara Ron terus dicari hingga petugas mengunjungi rumah Barley. Barley dan Ron pun segera pergi untuk menyelamatkan diri. Awalnya Barley membawa Ron ke rumah Savannah, namun akhirnya Barley membawa Ron ke hutan. Mereka tampak bahagia dan bermain bersama layaknya seorang sahabat. Ayah dan nenek sangat mengkhawatirkan keberadaan Barley dan mencarinya ke rumah Savannah. Namun Savannah tidak memberitahu keberadaan mereka. Savannah merasa khawatir dan mengatakan kepada Rich bahwa Barley berada di hutan. Barley tampak panik karena daya baterai Ron terus melemah dan sangat membutuhkan sumber listrik. Petugas Bubble telah mengetahui keberadaan Ron dan Barley melalui percakapan Savannah dan Rich, lalu mereka mengirim kamera Bubble untuk segera menangkap mereka di hutan. Sementara Barley di dalam hutan sangat membutuhkan pertolongan. Dia melihat sumber cahaya. Awalnya dia mengira dia akan mendapatkan pertolongan. Namun dia menyadari bahwa itu adalah sebuah ancaman untuk dirinya dan juga Ron. Malam itu petugas Bubble tidak berhasil menangkap mereka dan menyuruh semua Bebop yang telah disetting untuk pulang. Keesokan harinya, Ron berjuang untuk mengantar Barley ke sekolah. Tidak lama kemudian, teman-teman Barley pun mengetahui dan menghampiri keduanya. Why are you guys here? We're not. Ayah dan nenek pun segera datang menemui Barley, namun Barley terlihat sudah tidak berdaya. Sementara petugas Bubble tetap ingin mengambil Ron, padahal Ron sekarang dikenal sebagai seorang pahlawan. Hi, I'm Mark Whitell from
Where? Kemudian Mark pun ke rumah sakit membawa Ron, namun Barley menyadari bahwa itu bukanlah Ron bibot miliknya. Mark pun memberitahu bahwa data Ron telah diganti. Akses untuk Mark pun telah terkunci karena pemimpin Bubble telah diganti dengan Andrew. Barley bersikukuh untuk bisa mendapatkan Ron meski Mark telah memberitahunya itu adalah hal yang sangat sulit. Okay, Bob and Bob. Di saat semua sibuk dengan sambutan pemimpin baru Bubble yaitu Andrew, disitulah tugas akan segera dimulai. Nenek bertugas sebagai seorang pembersih ruangan, sedangkan ayah mengalihkan seorang penjaga di resepsionis. Mereka menuju cloud, tempat di mana memori Ron disimpan. Mereka pun diarahkan oleh Mark. Keberadaan mereka pun rupanya telah terdeteksi oleh Andrew dan petugas lainnya. Petugas pun berhasil mendapatkan kambing dan semakin yakin bahwa ada seseorang yang masuk menerobos ke dalam cloud. Barley pun terus mencari keberadaan Ron. Karena mengetahui ada seseorang yang masuk menerobos ke dalam cloud, maka petugas segera mematikan server. Di dalam kegelapan, ia berharap dapat menemukan Ron dan ternyata benar saja dia melihat sesuatu yang bersinar. Ternyata benar saja itu adalah memori milik Ron. Di dalam server, Barley melihat semua memori bahwa teman-temannya juga ternyata merasa kesepian sama seperti dirinya. Hingga Ron pun meminta untuk terhubung ke semua bibot agar semua bibot dapat akrab ke semua orang. Barley pun menyetujui dan ternyata Mark pun mencoba membantunya. Barley pun tampak sangat senang, namun dengan begitu kode Ron pun akan terpecah dan Ron pun akan menghilang. On tight, guys. You're all getting a run. Hal itu membuat Barley mengurungkan niatnya, namun Ron meyakinkan bahwa itulah yang terbaik untuk semua orang dan ia akan tetap menjadi sahabat sejatinya. Pada akhirnya, Barley merelakan Ron dan memori Ron mulai dihubungkan ke semua server bibot. Setelah itu Barley pun keluar untuk menemui ayah dan neneknya. Andrew pun masih tetap dalam acaranya. Di situ juga ada Mark, dan Mark pun meminta izin untuk memperlihatkan sebuah video mengenai tujuan asli Andrew. Dan Andrew pun langsung mengundurkan diri dan mempersilakan Mark untuk menjadi CEO Bibot kembali. Welcome to the future. Selang 3 bulan selalu menjadi hari yang menyenangkan untuk Barley setiap jam istirahat. Barley pun sangat senang karena saat ini dia melihat banyak bibot yang terlihat akrab dengan pemiliknya. Ini semua karena Ron. Dan sekarang Barley pun memiliki banyak teman dan banyak orang yang ingin bersahabat dengan Barley. Dan film pun selesai.